tegur, saling sapa, senyum. Artinya gambaran-gambaran umum yang ditampilkan itu secara umum adalah gambaran-gambaran yang baik. Nah, tetapi teori ini mengatakan ketika orang akan masuk kepada tahap kedua atau lapisan keduanya, itu juga butuh waktu dan butuh perhitungan Bapak Ibu. Artinya dari konteks bawang tadi bisa dikatakan bahwa hubungan manusia itu semakin ke dalam itu semakin intim, semakin akrab. Jadi semakin ke dalam, kita akan semakin lebih mengenal sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin akrab. Dalam relasi di bagaimana fungsi humas ini, Bapak Ibu, eh, masyarakat itu akan lebih akrab ketika kita memang membuktikan bahwa kita itu adalah memang sebuah lembaga yang bisa diyakini, bisa dipercayai gitu. Apapun itu, hasil pemilu, kemudian bagaimana hasil pengawasan, terus bagaimana kita sekarang bisa memberikan informasi-informasi dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Nah, tahapan kedua itu sebenarnya adalah tahapan yang paling krusial dalam teori ini. Tahap kedua itu adalah tahap di mana orang sekarang berpikir untuk mengenal lebih dekat. Nah, teori penetrasi sosial ini mengedepankan tentang bahwa manusia itu katanya melanjutkan hubungan itu sangat tergantung dengan untung dan rugi yang dia dapatkan. Bapak Ibu bisa lihat dalam keseharian, kalau orang misalnya kita memiliki keuntungan, nggak harus uang ya. Kalau kita rasanya merasa bahwa kita berhubungan sama orang itu, kita merasa nyaman, atau kita merasa ada sesuatu yang mungkin kita bisa dapatkan, informasi lah, atau misalnya kita bisa temannya apa, bisa kita cerita, itu akan berlanjut. Itu kenapa kalau dalam hubungan antar manusia itu ditandai dengan orang yang saling follow di media sosial, minta nomor telepon atau nomor WA gitu. Tetapi tahapan kedua ini tahapan paling krusial, karena di tahapan kedua ini tahapan di mana orang-orang saling berinteraksi, Bapak Ibu. Biasanya dalam beberapa komunikasi ada aja gesekan, ada aja misalnya perselisihan pendapat yang sebenarnya kita udah males gitu loh untuk meneruskan hubungannya gitu. Itu kenapa kalau kita juga mengenal ada orang yang sebenarnya bisa aja tiba-tiba dia yang tadinya baik-baik saja rupanya mereka nggak ngomongan, dia menghentikan apa hubungan. Sama kalau kita di media sosial, kita bisa lihat teman kita ada yang unfollow, ya kan, ada yang tiba-tiba kalau kita blog, itu kan sebenarnya bentuk bagaimana sekarang kita tidak merasa lagi ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari beliau gitu. Ada juga yang mungkin sebentar blog, sebentar blog, sebentar buka, sebentar blog, sebentar buka. Ya itu biasanya itu bukan kan, dia nggak masuk dalam perspektif teori ini, tapi biasanya digambarkan sebagai orang-orang yang lagi galau, Bapak Ibu. Kalau anak-anak yang pacaran-pacaran tuh ya mungkin lagi-lagi inilah ya, lagi-lagi berantem-berantem apa, berantem tipis-tipis lah. Kalau kata Pak Hengki itu apa ya, itu sayang-sayang yang dikikis menuju sebuah ketebalan yang berarti lah untuk Pak Hengki. Bapak Ibu dalam fase yang kedua itu sebenarnya kalau kita gambarkan dalam fungsi kehumasan itu, kita harus bisa paham ya, ketika orang mulai tahu web kita, maka tugas kita untuk memberikan pemenuhan hak publik sebenarnya. Itu juga hal yang penting Bapak Ibu. Jadi bayangkan, tahap kedua itu ditandai dengan orang, mereka tuh cari informasi dengan membuka webnya Bawaslu paling tidak. Jadi tahapan kedua itu dilakukan ketika orang misalnya sekarang dia tuh follow akun media sosial yang Bawaslu. Dia butuh informasi di Bawaslu. Kalau tahap pertama dia cuma tahu Bawaslu aja. Ada juga yang nggak sampai di tahap pertama Bawaslu. Ada juga orang yang tidak tahu Bawaslu jangan-jangan. Setidaknya kita bisa melihat walaupun belum tentu benar 100%, masih ada orang yang mengatakan kalau kita tuh Banwaslu gitu loh. Entah Banwaslu, entah ban dalam, ya kan, tempel ban, kan itu Banwaslu. Ada yang juga bilang masih Panwaslu, gitu-gitu kan. Itu mungkin bukti orang ya dia belum merasa ada sebuah keuntungan ketika dia mau tahu Bawaslu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak pasti ngalami lah ada Banwaslu gitu-gitu ya. Nah katanya tahap kedua ketika sekarang kita mampu ya, ketika peran dan fungsi TPS Humas itu kan agar mensinergikan informasi publik gitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana nantinya ketika kita bisa membentuk opini publik. Artinya kalau kita memberikan pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya bisa memenuhi hak publik, pengetahuan publik, sebenarnya kita membentuk opini orang bahwa sebenarnya lembaga kita ini adalah lembaga yang sebenarnya sangat bisa dipercaya, Bapak Ibu. Itu kenapa sebenarnya penting memang di antara kita itu punya kesamaan, ya, kesamaan tentang cara pandang kita maupun bagaimana kita bekerja mewujudkan Bawaslu yang optimal. Itu sebenarnya perlu memang ketika kita bicara peran dan tugas humas, kita juga bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi jaringan komunikasi informasi gitu. Itu kenapa sebenarnya Bapak Ibu di semua KL, bahkan bukan hanya di Bawaslu, begitu bicara tentang jaringan itu penting. Itu kenapa sekarang ketika orang jaringan di kantor itu misalnya ngadat, rusak, nge-lag, itu semuanya agak heboh. Bahkan di keseharian Bapak Ibu, kalau kita lihat,
Ini kalau bicara di luar konteks komunikasi kelembagaan, komunikasi pribadi saja misalnya. Kalau misalnya jaringan lagi nggak bisa, eh, kuotanya habis gitu loh. Bisa jadi ya kalau lihat anak-anak sekarang ya bisa jadi mabarnya bisa berantakan dan itu bisa merubah moodnya gitu loh. Itu juga kenapa misalnya ada orang yang dalam berhubungan Bapak Ibu ya dalam tahapan yang kedua itu kita bisa lihat ketika cara berkomunikasinya juga itu bisa kelihatan. Nah tahapan kedua itu akan sampai kepada tahap ketiga Bapak Ibu ketika itu disebut sebenarnya tahap yang lebih lebih tahap intim ya. Kalau misalnya orang pacaran tuh itu public clear. Jadi ketika dia memproklamirkan bahwa dia itu pacaran lah, yang kadang-kadang orang ada merepresentasikannya dengan bunga gitu loh. Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial yang sekarang anak-anak alay itu banyak tuh ya. Di sekolah lah tiba-tiba di lapangan upacara bendera gitu, ngasih pacar bunga lah, balon lah, apalah, seperti itu. Nah itu bentuk ketika mereka memproklamirkan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mampu sekarang memproklamirkan bahwa kita sekarang punya media sendiri, kita punya web sendiri, itu memang harus dikelola Bapak Ibu. Jadi bagaimana sekarang kita tampil, mewajahkan sebagai humasnya sebuah lembaga, itu yang memang menjadi citra. Karena memang bicara tentang humas itu dekat sekali dengan bicara bagaimana pencitraan sebuah lembaga publik, Bapak Ibu. Itu kenapa sekarang kalau kita lihat, udah buka webnya belum? Ada nggak di webnya? Itu hanya sekedar meyakinkan bahwa memang informasi yang mereka inginkan, itu kita bisa dapatkan di webnya masing-masing. Bapak Ibu, terkait dengan teori yang tadi itu, di tahap keempat itu adalah tahap ketika orang, kalau dalam perspektif manusia, interaksi manusia itu adalah tahap orang yang menikah ya, setelah pacaran dia menikah gitu loh. Nah, artinya dari beberapa hal yang saya sampaikan tentang penetrasi sosial tadi itu, bisa menjadi gambaran kita sebenarnya bahwa dalam membangun relasi, membangun interkoneksi maupun koneksi di antara sesama manusia itu, memang itu juga merupakan yang harus kita perhatikan. Kita bisa melihat bahwa adalah sebuah keuntungan bagi orang ketika dia datang atau membuka web kita, dia dapat informasinya Bapak Ibu. Adalah sebuah keuntungan juga buat kita ketika kita melakukan membuat sebuah pemberitaan lah, atau ketika kita sekarang mengupload tentang data apapun itu yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait masalah pengawasan pemilu, mereka bisa dapatkan. Bapak Ibu kerja di humas ini memang tidak semua orang sebenarnya bisa berbakat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di humas, tetapi dengan hal-hal yang memang dia punya semangat dan niat yang ada, itu pasti bisa Bapak Ibu. Dan sama juga misalnya kita juga meragukan juga ya sebenarnya ketika ada orang yang merasa berbakat di semua pekerjaan. Karena menurut saya talent setiap orang itu berbeda-beda. Itu kenapa kalau bicara tentang wajah tadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, rata-rata yang menjadi orang di humas tuh kelihatan harus lebih ini ya, eye catching lah. Minimal casingnya menarik lah, yang seperti itu. Itu kenapa saya kalau jalan sama Pak Engki itu, saya juga agak minder Bapak Ibu. Karena Pak Engki terlihat lebih ganteng, bisa jadi yang dianggap karo itu adalah Pak Engki, bukan saya gitu loh. Nah itu kenapa misalnya humas itu penting ya. Jadi kalau ketika ada orang bicara bagaimana web kita ini mesti ditingkatkan, ya itu memang kondisi sekarang ini semua orang menyenangi sebuah keindahan, semua orang senang melihat hal-hal yang memang daya tariknya itu memang mampu membuat orang itu memuaskan keingintahuannya. Bapak Ibu mungkin itu saja mungkin yang bisa sampaikan di acara pembukaan kita sekarang ini. Saya berharap Bapak Ibu sebenarnya bisa menjadi orang-orang yang bersepakat dengan kita untuk mewujudkan visi dan tugas kita bersama. Kami sangat meyakini bahwa Bawaslu Provinsi Sulsel ini Bawaslu yang terpuji ya, karena memang tidak susah tidak susah sebenarnya untuk bekerja sama dengan kawan-kawan di Bawaslu Sulsel karena memiliki banyak SDM yang baik dan reputasi kawan-kawan di sana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya butuh sesuatu dari saya, boleh hubungin saya atau bisa juga untuk Pak Engki lewat Cak Ali juga bisa gitu. Tapi biasanya kalau Pak Engki dia lebih senang melayani WA-WA-nya ibu-ibu parubaya sebenarnya Bapak Ibu. Karena saya sering melihat kalau jalan sama Pak Engki itu kalau ibu-ibu lihat Pak Engki itu nggak tahu ya, Pak gergetan-gergetan nggak jelas gitu. Lalu malah kondisi mantan bosnya yang masih gitu-gitu juga. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang sampaikan. Saya akhirkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semuanya. Iya, waalaikumsalam Pak. Salam sehat juga Pak Karo. Terima kasih Pak Karo, pemaparannya luar biasa. Kita banyak belajar juga di sini bagaimana memang humas harus bisa menjadi citra lembaga publik yang baik gitu, bisa membentuk opini publik yang memang membuat Bawaslu itu mempunyai pemaparan informasi yang benar, akurat. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke
narsum kita selanjutnya, Pak Kabak Humas, Pak Hengki. Izin Pak, yang semangat banget nih sore ini. Yuk Pak, bisa dibagikan pemaparannya. Makasih Pak Ren, moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel, pengampu Divisi Kehumasan, beserta seluruh jajaran struktural, Bumala, Kabak, mungkin Kasubag, dan juga jajaran staf. Yang saya hormati Pak Kepala Biro H2PI, yang saya hormati Kasubag Humas, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, pengampu Divisi Kehumasan, dan juga seluruh jajaran struktural dan staf yang sempat hadir. Pada seluruh jajaran staf di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah kondisi pandemi yang boleh dikata masih belum selesai sebenarnya. Tapi kita masih tetap diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga pada kesempatan ini mungkin karena juga masih bulan Syawal, mungkin kami juga patut menyampaikan mohon maaf lahir batin. Mungkin pada saat Idul Fitri kemarin tidak bisa bertatap muka langsung, berkoordinasi, tapi tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita hari ini juga. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya hanya menambahkan juga dari materi ataupun apa yang disampaikan Pak Karo tadi, karena bahwa sebenarnya kami sudah sangat meyakini bahwa kehumasan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini mungkin sudah lebih baik lagi atau mungkin bisa lebih baik dari kami. Karena di sana sudah ada Kabak Humas yang baru yang tentunya sebagai senior kita juga dan juga yang sudah sempat lama mengawal kehumasan Bawaslu sehingga tahu persis bagaimana bentuk-bentuk ataupun cara kinerja kehumasan di Bawaslu RI. Semoga dengan kehadiran Bu Mala di sana bisa memberi warna baru lah bagi kehumasan di Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu Mala. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan, kita ingatkan, kita sebagai sharing juga terkait kehumasan ini, bahwa kita sebagai garda terdepan yang mempunyai tugas, tidak tugas yang ringan, oleh karena peran kita yang cukup strategis untuk bagaimana bisa membuat Bawaslu ini lebih dikenal secara positif di masyarakat. Ini menjadi penting oleh karena memang tanggung jawab perwakilan Bawaslu itu ada di kehumasannya. Bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa membuat humas ini menjadi menjadi garda terdepan yang selalu update terhadap setiap informasi-informasi. Mungkin di Bawaslu RI sendiri, mungkin di provinsi ataupun kabupaten kota, saya yakin juga bisa ditemui juga kendala-kendala. Mungkin diantaranya ya klasik juga masalah SDM, kemudian masalah pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu tidak menyurutkan semangat kita juga untuk bagaimana membuat humas ini menjadi lebih baik dan berkembang terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang khususnya kita sebagai kehumasan yang berada di dalam satu lembaga tentu juga memang tidak lepas daripada kesan-kesan bahwa humas itu mungkin terkesan sangat birokratis, terkesan sangat kaku, ataupun lain sebagainya. Sehingga mulai dari sekarang mungkin kita harus berpikir bagaimana kita itu bisa keluar dari mainstream yang seperti itu. Artinya memang dalam hal pengawasan kinerja secara terstruktur pasti memang itu berjalan juga. Karena kita dalam hal satu lembaga yang juga secara terstruktur, secara berjenjang juga terawasi. Artinya berkaitan dengan hal-hal yang perlu disampaikan ke luar instansi kita,
ataupun lembaga kita juga patut juga diawasi oleh pimpinan sehingga tidak sampai terjadi misinformasi yang kita sampaikan keluar. Nah, tapi di samping itu juga kita juga jangan terlalu kaku. Artinya humas ini karena kita itu selalu bisa berada di garda terdepan, bukan hanya pada dalam satu posisi, standing position kita hanya sebagai humas saja, tetapi kita juga harus membawa ataupun juga mengawal dari setiap kegiatan divisi maupun bagian di instansi kita. Artinya humas itu bisa ada di mana saja. Kalau kita tidak bisa update soal itu, tentunya nanti orang di luar tidak akan tahu bahwa Bawaslu itu sudah bekerja dalam konteks apapun juga. Kalau tidak terinformasi, tidak tersampaikan, tentunya masyarakat tidak akan tahu. Sekalipun kita sudah bekerja keras, sudah berbuat semaksimalnya, tetapi nanti justru kita dianggap tidak bekerja. Nah, ini peran-peran humas yang harus kita selalu update, selalu kita maksimalkan, sehingga lembaga khususnya yang kita ampu, tugas-tugas kita bisa dipandang positif oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait humas ini juga tidak hanya semata-mata kita berpikir bahwa pengembangan itu yang kita lakukan ataupun yang kita maksimalkan hanya soal pemberitaan, tetapi kita selaku pengampu kehumasan ini juga secara pribadi tentunya perlu juga menjadi pribadi ataupun pengelola kehumasan yang humanis. Maksudnya humanis di sini adalah tidak hanya semata-mata bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan pendokumentasian kegiatan, tidak hanya semata-mata kita punya kemampuan untuk mengolah suatu data, tidak hanya punya kemampuan untuk mengolah data untuk menjadi sebuah berita yang menarik. Tetapi tentunya juga kita punya peran-peran lain selaku humas itu untuk mengawal dari sisi mana saja di lembaga kita. Contoh misalnya, secara pribadi, tidak semua informasi itu masyarakat hanya mau baca lewat website kita ataupun lewat media sosial kita. Tetapi juga bisa jadi ada masyarakat juga yang datang ke kantor untuk berurusan dengan Bawaslu, apakah itu sifatnya mungkin mau beraudiensi, mau bertemu dengan pimpinan, atau misalnya mau berkoordinasi, berkonsultasi kepada bagian biro tertentu berkaitan dengan konten apa yang didiskusikan. Kadang-kadang datang ke kantor itu bisa dapat rekomendasi harus mencari siapa. Tetapi mungkin mereka ada juga yang datang ke sini, dia tidak tahu apa-apa atau mau ketemu dengan siapa. Nah, di sini ada peran humas juga. Artinya kita yang bisa menemui di awal, mengawal dari awal, mungkin kita juga bisa mampu memberikan penjelasan-penjelasan. Dan ketika nanti ada hal yang lebih teknis, kita bisa menjadi LO untuk menyampaikan ataupun membawa yang bersangkutan itu bertemu dengan biro ataupun bagian yang terkait. Nah, makanya ini kita juga secara pribadi juga humas ini harus bisa selalu bisa berpikir positif dalam arti bahwa biar membawa kita secara pribadi itu untuk selalu bersemangat ya dalam menjalankan tugas. Kemudian juga kita harus bisa menunjukkan, oleh karena kita ini namanya perwajahan, sama dengan depan rumah, teras kantor, bahwa kita juga harus bisa membawa diri yang secara pribadi mungkin kita bisa senyum, bisa memberikan salam kepada orang siapapun yang kita tidak kenal yang datang ke kantor, kita sapa dengan ramah, kita tanyakan apa maksudnya. Nah, ini peran-peran humas juga sebenarnya, bukan hanya sekedar tugas dari security ataupun dari reception, tetapi humas juga harus bisa membawakan peran-peran seperti ini. Artinya supaya tamu yang datang ke kantor, siapapun dia, yang mau berurusan ataupun tidak di kantor, dia merasa nyaman di kantor bahwa dia secara kelembagaan sudah diterima dengan baik. Karena peran kita adalah orang yang mungkin datang ke kantor dengan masalah, dia harus pulang dari kantor kita itu dengan senyuman. Artinya apa yang dia butuhkan, dia cari, kita bisa fasilitasi, kita bantu untuk dia bisa peroleh. Nah, ini juga peran-peran seperti ini juga sebaiknya harus kita punya, kita terapkan juga, tidak hanya di Bawaslu RI, tetapi juga di level provinsi maupun kabupaten kota juga kita lakukan seperti itu. Kemudian humas juga ini memang diharapkan kita setiap hari itu harus bisa update informasi. Dalam arti informasi ini kan terus bergerak, ya. Informasi ini selalu dinamis. Nah, kita harus bisa juga mengupdate informasi-informasi itu, utamanya informasi yang di eksternal, yang di luar. Kita harus bisa melihat
berita-berita mana saja hari ini yang berkaitan dengan lembaga kita atau kinerja kita. Jangan-jangan berita-berita itu ada yang sifatnya sudah mengarah ke hal yang sifatnya negatif. Sementara peran kita di sini, Humas itu harus bisa menciptakan ataupun mempertahankan image ataupun membranding lembaga ini ke arah yang lebih positif. Nah, sehingga ini kita perlu juga selalu update informasi. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan kondisi di mana kita harus memberikan informasi, kita juga update, kita tahu. Kemudian misalnya apa kegiatan pimpinan hari ini, kemudian apa yang sudah dilakukan per divisi. Mungkin sedikit banyak kita harus tahu dan update setiap hari. Karena apalagi data-data yang sifatnya dinamis itu mungkin perlu juga kita harus selalu cek ataupun kita cari tahu sudah sampai di mana perkembangannya. Kemudian dengan apa yang kita tahu, tentunya kita akan bisa mampu untuk memberikan informasi kepada siapapun yang membutuhkan. Minimal informasi awal. Informasi awal apa yang dibutuhkan, apakah nanti itu penyampaiannya lewat website kita, media sosial kita, ataupun juga ketika ada yang datang langsung ke kantor, mungkin tidak harus bertemu langsung kepada siapa teknisnya, tapi Humas juga sudah bisa mampu main peranan di situ untuk memberikan penyampaian-penyampaian. Dan yang terpenting juga di sini bahwa sebagai Humas tentu standar lah ya, Humas Kementerian Kelembagaan itu bahwa karena kita punya tugas untuk membranding, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang update, ya tentunya kita harus punya kemampuan untuk bagaimana kita bisa menggunakan perangkat. Nah, perangkat juga ini memang ya tentunya harus memiliki standar yang cukup baik, standar yang bisa kita pakai untuk melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan, apa itu kegiatan pimpinan, apa itu kegiatan lembaga, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peran kita juga. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola, mengumpulkan data berkaitan dengan foto, berkaitan dengan informasi yang sudah terjadi di setiap harinya, kemudian kita olah menjadi satu berita. Nah, mungkin kita juga sama-sama tahu bahwa kondisi sekarang masyarakat itu sudah lebih lebih cepat dan juga dinamis, sehingga mungkin lebih suka melihat informasi itu yang mudah diakses, dalam arti bisa masuk ataupun bisa dia gunakan smartphone-nya yang bisa dibawa setiap hari. Dan juga informasi juga itu yang bagaimana padat, singkat tapi jelas. Tidak mau lagi baca-baca berita yang cukup panjang oleh karena dinamika pergerakan orang ataupun kegiatan-kegiatan orang juga yang cukup padat. Nah, tentu ini sangat membantu. Nah, makanya kita juga perlu selalu untuk bagaimana bisa memberikan informasi-informasi yang cukup baik, menarik, apalagi kita akan menyasar misalnya pada kelompok-kelompok tertentu yang tentunya tidak semuanya mudah ataupun dapat mendapatkan akses informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas kita. Nah, yang berikut, di samping itu juga mungkin kita perlu adanya inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana kita bisa menyasar informasi itu kepada kelompok-kelompok masyarakat. Utamanya kan sekarang kita lagi gencar-gencarnya bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pada pemilih pemula. Nah, tentunya juga bagaimana supaya kita bisa membuat berita-berita ataupun informasi-informasi itu yang lebih menarik menggunakan media sosial kita. Apakah itu mungkin cerita-cerita bergambar ataupun apa, silakanlah inovasi itu. Saya pikir pastilah banyak teman-teman juga yang punya ide-ide itu, sehingga bagaimana caranya kita juga tidak selalu terlalu kaku untuk tidak bisa mengeksplor inovasi-inovasi yang seperti itu. Artinya bagaimana kita bisa mengembangkan, mengejar kepada setiap segmen-segmen masyarakat itu, pada kelompok-kelompok masyarakat, kemudian pada lingkungan-lingkungan yang mana yang sekiranya cocok dan bisa masuk, bisa diterima oleh masyarakat terkait informasi yang kita sajikan. Nah, kemudian yang berikut juga Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kerja-kerja kita ini juga tidak semata-mata cukup dengan apa yang kita bisa tampilkan ataupun kita bisa berikan kepada masyarakat. Tetapi kita juga butuh dukungan ataupun link dari pihak-pihak lain. Nah, ini kita ingatkan juga pentingnya juga kita bisa merangkul link-link yang di luar daripada Bawaslu sendiri. Di antaranya juga mungkin membangun hubungan yang baik dengan media massa. Nah, media massa ini penting juga sebagai perpanjangan mata dan telinga kita. Ketika nanti ada informasi yang akan kita sampaikan, kita bisa galang mungkin dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, apakah itu nanti mungkin inisiatif kita buat media gathering, kemudian juga kita membuat grup-grup WhatsApp misalnya,
sekiranya ada informasi yang bisa kita sampaikan, mungkin tidak harus dengan konferensi pers, tetapi dengan siaran pers pun mungkin nanti teman-teman media akan bisa membantu kita untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media mereka masing-masing. Dan juga lain-lainnya juga mungkin ya tetap kita mendukung fasilitasi bagi teman-teman tersebut, misalnya agar mereka juga bisa selalu incas dengan kita lah. Kita punya media center misalnya, kita siapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita ciptakan tempat biar bisa menjadi tempat yang nyaman buat mereka sebagai kantornya yang kedua dan sebagainya. Yang berikut juga link yang perlu kita bangun adalah membangun komunikasi juga dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan peran kita. Misalnya dengan KPU, kemudian DKPP, kemudian lembaga-lembaga lainnya lah, dengan pemerintah daerah kalau di daerah, Kesbangpol, Satpol PP, dan lain-lainnya. Ini juga perlu kita bangun link-link seperti ini, karena bisa jadi mereka juga akan bisa banyak membantu terhadap menyampaikan segala macam bentuk program kerja kita kepada masyarakat. Dan juga kita juga bisa cepat mendapatkan akses informasi jika ada hal-hal misalnya yang mengarah kepada hal yang negatif, untuk segera bagaimana kita mencarikan solusi, apalagi misalnya bersifat berita-berita yang negatif ini, kita harus bisa segera untuk bagaimana mengcounter berita yang negatif itu menjadi positif. Artinya kita sangat tidak menginginkan bahwa berita yang negatif tentang kita itu akan berkembang terus-menerus sehingga pandangan masyarakat itu bisa menjadi negatif tentang lembaga kita ataupun Bawaslu. Nah, ini juga peran-peran kehumasan yang harus kita selalu jaga agar selalu Bawaslu ini mempunyai pandangan yang positif dari masyarakat. Kemudian yang terakhir mungkin harapan kita bahwa bagaimana mengelola kehumasan ini juga kita tidak berpuas diri dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita sudah buat, tapi kita berharap bahwa kita semua yang bekerja di kehumasan ini bisa juga terus mengembangkan diri. Kita ikutilah diskusi-diskusi mungkin di mana yang dilaksanakan untuk menambah pengetahuan kita, kemudian juga mungkin kita bisa mengikuti seminar-seminar tentang kehumasan. Artinya, biar bisa kita menambah pengetahuan lebih luas lagi. Mungkin banyak hal-hal yang kita masih belum tahu. Mungkin banyak hal-hal tentang kehumasan yang sudah berkembang yang kita belum tahu. Artinya, supaya bisa kita implementasikan juga nanti dalam tugas keseharian kita, terlebih khusus dengan tujuan bahwa bagaimana kita untuk selalu menjaga dan membranding lembaga kita untuk menjadi lembaga yang kredibel, yang terpercaya, yang mampu dan bisa untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Mungkin itu harapan-harapan dari kami, dan semoga Bawaslu, baik dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, maupun Kabupaten Kota juga memiliki kesetaraan dan kemampuan dalam hal pengelolaan kehumasan dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dan berharap juga bahwa dari tahun ke tahun kehumasan kita akan semakin baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Waalaikumsalam Pak Kabak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabak. Bang Faisal. Sudah bergabung juga nih Kordiv Humas Sulawesi Selatan. Sejak Pak Saiful tadi, Jihad. Pak. Aman. Ya Pak, selamat bergabung Pak. Iya. Oke, kita sudah mendengarkan materi untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Kabak. Ya, humas itu harus bisa ditempatkan di mana saja dan tidak boleh malas juga untuk meningkatkan kapasitasnya. Kalau sudah bisa ini, harus juga bisa talenta yang lain. Nah, terus kita juga harus bisa memiliki kemampuan yang mengupdate setiap informasi yang kita dapat. Jadi jangan sampai cuman kita dapat satu informasi, kita langsung yakin, tapi kata Pak Kabak, kita harus terus mengupdate informasi. Jadi kalau bahasa anak mudanya dibilang jangan kudet gitu, kurang update. Oke, untuk selanjutnya, pemateri kita sudah hadir juga, ada Pak TA, Pak Sulastio. Selamat sore Pak Sulastio, Pak Tio. Baik. Iya Pak, izin Pak, boleh menyampaikan materinya Pak. Teman-teman di sini sudah siap mendengarkan. Silakan Pak. Oke, langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Karo, Pak Kabak, Pak Ihad, Kordif Humas, Bawaslu Sulsel, teman-teman pimpinan Bawaslu Sulsel, teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Sulsel, teman-teman sekretariat, Pak Kasek dan Korsek yang kebetulan ikut diskusi ini. Pertama, dalam kesempatan ini saya juga ingin mohon maaf lahir batin atas apa yang sudah pernah saya perbuat, dan senang sekali bisa berdiskusi hari ini walaupun melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari diskusi kita. Tentu tadi sudah banyak ya yang disampaikan Pak Karo dan Pak Kabak. Saya hanya mau menambahkan sedikit saja, mencoba melihat sebenarnya apa yang menjadi peran humas di atau tantangan humas di masa yang akan datang. Sambil ini mungkin teman-teman sekretariat bisa bantu menampilkan PPT saya. Jadi kalau kita bicara tantangan humas Bawaslu, jadi ini kan sebenarnya humas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu ya sebenarnya sudah melekat ada. Humas lembaga itu selalu ada, walaupun lembaganya tidak besar. Tapi peran-peran kehumasan itu tetap dijalankan. Walaupun tentu ada yang dijabat oleh bagian khusus atau unit khusus, ada juga dijabat oleh orang, atau bahkan tidak ada pejabatnya, tapi tentu peran-peran humas itu pasti dijalankan. Kenapa? Karena rasanya hampir tidak mungkin satu lembaga itu tidak berusaha untuk eksis ya, atau menampilkan dirinya itu di masa digital atau di masa milenial sekarang ini, di mana konvergensi media, digitalisasi media, orang senang terlihat atau viral begitu, sehingga lomba agar dirinya bisa tampil di media, bisa viral, tentu dengan tujuan eksistensi ya, eksistensi dirinya maupun lembaganya. Dan saya kira itu juga yang harus kita lakukan sebagai insan Bawaslu, sebagai bagian dari Bawaslu, tentu agar kinerja Bawaslu dan juga eksistensi Bawaslu itu bisa diketahui orang lain, bahkan bila perlu hingga viral tadi. Tentu viral yang positif. Nah, untuk itu tentu Bawaslu harus memiliki humas yang mempunyai kapasitas yang memadai, bila perlu didukung tentu dengan sarana dan prasarana juga yang memadai, sehingga persoalan untuk bisa menampilkan citra diri tadi bisa terdorong ya, terbantu dengan baik. Saya mau mulai saja, ini dilewat saja, langsung yang keempat saja, slide yang keempat. Yang keempat ya. Ya, saya kira kalau kita bicara peran taktis humas, kita ada dua arah yang bisa kita targetkan. Yang pertama tentu saja jangka panjang. Jadi ini kan persoalan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, bagian dari penyelenggara pemilu, tentu juga harus punya tanggung jawab terhadap pemilu itu sendiri. Artinya sejauh mana kemudian kerja penyelenggara pemilu akan mempengaruhi terhadap
atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu itu akan sangat terpengaruh atau akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Nah, ini yang saya kira akan sangat ditentukan oleh bagaimana kemudian penyelenggara pemilu mampu menampilkan hal-hal yang memang dikehendaki oleh masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat percaya dengan kerja-kerja penyelenggara pemilu. Nah, jangka pendeknya ialah tentu kita butuh sarana atau butuh untuk menyampaikan informasi, terutama informasi pemilihan. Ini menjelang pilkada dan tentu akan banyak informasi yang ingin disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat terkait dengan pilkada, baik itu dari sisi pengawasan, penindakan maupun persiapan Bawaslu sendiri dalam mengawasi pilkada. Kan orang sering nanya, apakah Bawaslu siap? Apakah Bawaslu punya cara untuk mengawasi pilkada di tengah-tengah pembatasan-pembatasan yang masih terjadi di beberapa daerah misalnya. Itu kan yang sering ditanyakan publik. Bahkan keputusan untuk menggelar pilkada Desember saja kan masih ada beberapa pihak yang menanyakan sejauh mana kesiapan penyelenggara. Itu yang selalu ditanyakan. Nah, itu yang tentu harus kita jawab dengan data-data tentu saja. Sejauh mana Bawaslu siap, apa yang Bawaslu lakukan, bagaimana metodenya, dan lain sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai informasi-informasi yang memang tentu publik akan butuhkan sebagai bagian agar publik yakin terhadap penyelenggara dan tentu akan yakin terhadap pilkadanya itu sendiri. Lanjut, ke slide berikutnya. Lanjut. Ya, saya kira ini tadi sudah ya disampaikan oleh Pak Kabak. Ini dilewat aja. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, slide 7. Slide ke-7. Slide ke-8. Maaf, ke-8. Ke-8. Slide ke-8. Ya, ini yang seringkali belum disadari bahwa di era humas modern itu, humas itu tidak hanya berperan sebagai atau dia menjalankan tugasnya satu arah. Jadi kalau dulu itu zaman masih Orde Baru, pemerintah itu membuat informasi, masyarakat jadi penikmat. Nah, di era sekarang justru sebaliknya. Informasi tidak murni datang dari pengguna atau dari pemirsa, tapi justru informasi yang ada di media itu justru muncul dari penggunanya atau dari pemirsanya. Ini yang disebut dengan konsep humas modern. Jadi bagaimana humas responsif. Makanya media-media kekinian itu justru konten-kontennya itu berasal bukan dari medianya. Contohnya misalnya YouTube atau medsos itu justru yang mengisi konten adalah penggunanya, bukan media. Itu hanya fasilitator, penyedia media, tapi sebenarnya kontennya itu kemudian diisi oleh penggunanya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya mengadopsi bagaimana kemudian humas itu kita sebagai Bawaslu juga responsif agar kita tidak kemudian seperti asing di mata publik, tapi benar-benar mampu menyerap apa sih yang sebenarnya publik harapkan terhadap Bawaslu, apa yang Bawaslu harus kerjakan itu bisa ditanyakan kepada publik, apa yang publik inginkan dan sebagainya. Itu yang kemudian kita kenal sebagai bagaimana humas juga responsif dan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi. Lanjut ke PPT 9. Ini lewat aja, langsung ke 10. Ya, saya kira ada 4 hal ya yang ini sekarang harus kemudian kita jadikan
pedoman sebagai humas, bangun humas yang berevolusi. Jadi tentu kita mesti punya data, informasi apa sih yang memang publik inginkan, tentu terkait dengan kerja-kerja Bawaslu. Kita juga tidak ingin dan sudah banyak, justru banjir informasi juga tidak sehat. Publik malah dia tidak terlalu datang tiba-tiba tanpa dia kendaki, dan tentu publik punya tangan. Sekarang itu kekuasaan ada di jari, bukan lagi ada di yang lain. Nah, dengan jari dia bisa memilih mana yang mau dia cari informasi. Mau dia cari dari medsos, dia mau cari dari yang lain, itu udah pilihan ada di jari. Jadi kalau kita tidak mampu menampilkan informasi yang bermanfaat bagi publik, maka bukan tidak mungkin publik akan meninggalkan Bawaslu, dan apa yang disampaikan Bawaslu ya tentu saja tidak akan sampai ke publik karena publik akan menikmati yang lain. Lalu yang kedua tadi yang sudah disampaikan, kita tentu harus mampu menjual brand. Tidak hanya mampu menciptakan brand, tapi juga harus mampu menjual brand. Brand yang bagus, brand yang terkenal gitu ya, yang ngetop, merek-merek terkenal, itu tentu didukung dengan pemasaran yang bagus, marketing yang bagus. Tanpa pemasaran dan marketing yang bagus, dia tidak akan pernah menjadi brand. Orang tidak akan pernah mengenalnya sebagai sebuah brand, tapi ya sebagai sebuah nama saja begitu. Dulu siapa sangka merek-merek terkenal itu ya sebenarnya nama orang gitu. Tapi kan ketika dia sudah jadi merek, orang taunya adalah yang lain, misalnya motor. Itu kan sebenarnya nama orang, nama penemunya, nama penciptanya. Dan begitu dia sudah jadi merek motor, orang. Dan tentu saja sebagai humas, tentu kita punya tantangan yang luar biasa. Kita akan bekerja mengawal isu pilkada di tengah pandemi. Kita akan berkompetisi dengan berita-berita tentang pandemi, tentang COVID, tentang dampak ekonomi pasca COVID, tentang new normal, tentang protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Dan itu akan menghiasi pemberitaan di media. Nah, sementara kita harus sekuat tenaga menyelipkan informasi-informasi tentang pilkada. Ini kan saya kira tantangan. Nah, bagaimana kemudian tantangan ini bisa kita jalankan ya, salah satunya mungkin dengan menggandeng influencer yang memang memiliki pengguna yang banyak ya, pengikut yang banyak. Dan saya kira itu yang harus dilakukan sebagai humas. Ini saya kira nanti bisa dibaca saja yang 11 ini, lanjut saja ke 12. Nah, saya kira inilah yang kemudian akan jadi target kita di tahun 2020. Bawaslu RI akan melakukan sinergi dengan provinsi dan kabupaten kota agar mampu Bawaslu satu lembaga. Saya dan teman-teman bagian humas bukan hanya bicara soal Bawaslu RI, kita berharap juga Bapak Ibu tidak hanya bicara sempit pada jenjangnya masing-masing, tapi kita adalah satu tubuh yang memang harus saling bekerja sama. Sukses tidaknya humas Bawaslu-nya akan sangat tergantung dari kita semua, maka diharapkan sinerginya bisa terbangun dengan baik. Lalu yang kedua adalah mulai mengimplementasikan layanan informasi sesuai dengan Perbawaslu 10 dan Perki 1, karena Perki 1 ini untuk informasi pemilu dan Perbawaslu 10 ini untuk
informasi non pemilu dan juga terkait dengan kesiapan kita sebagai PPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar apa yang sudah dicapai oleh Bawaslu RI ini juga bisa terjadi di Bawaslu provinsi dan kabupaten kota, sehingga tingkat kepercayaan yang meningkat kepada Bawaslu itu juga akan semakin tinggi lagi, apalagi kalau kemudian rencana penilaian terhadap Bawaslu itu juga akan melibatkan Bawaslu dan jajarannya, karena selama ini kan yang dinilainya RI aja. Nah, ini hari-hari ini kita sedang berdiskusi dengan Komisi Informasi, apakah penilaian terhadap lembaga-lembaga vertikal seperti Bawaslu ini juga akan melibatkan jajarannya begitu. Dan yang terakhir tentu saja dalam membangun jaringan, karena tanpa jaringan dan sinergi yang tidak baik ya atau itu dengan oleh teman-teman eksternal, misalnya dari media, dari praktisi, dan mungkin nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tio, terima kasih atas pemaparannya, Pak. Kita di garis bawah dalam materinya Pak Tio bahwa memang sebagai lembaga Bawaslu kita harus punya eksistensi gitu agar bisa dikenal oleh banyak orang. Karena memang lembaga kita ini kan spesial, Bapak Ibu, mempunyai skop yang cuman membahas tentang pemilihan, tentang pilkada, tentang pemilu. Jadi memang harus butuh inovasi-inovasi dalam penyajian berita maupun konten-konten di medsos kita. Selanjutnya kita akan mendengar juga materi dari Kasubag Humas Bawaslu RI, Pak Ali. Sudah siap, Pak Ali? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya manggilnya Cak Ali aja ya, biar lebih akrab. Ya, Cak Ali, izin untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Silakan. Gus Ali. Siap. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Kordif kita dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Saiful Jihad. Salam minal aidin wal faizin, Pak Saiful. Terima kasih. Bapak Ibu Kordif dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Nurmala, Kabag Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, beliau ini adalah saya di sini meneruskan perjuangan beliau di sini. Ini saya cuma meneruskan aja sebagai Kasubag. Nurmala ini adalah Ibu Kasubag kita dulu waktu masih di Bawaslu RI, banyak prestasi-prestasi juga yang diraih pada saat kepemimpinan beliau di Kasubag Humas Bawaslu RI, yang sekarang menjabat Kabag di Bawaslu Provinsi Sulsel, yang semoga Humas Bawaslu Provinsi Sulsel mengikuti jejak apa yang sudah pernah diraih oleh Bu Nurmala pada saat di Bawaslu RI. Bapak Ibu jabat struktural Kasubag Humas dan juga rekan-rekan staf Humas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin di sini saya hanya menyampaikan beberapa hal teknis yang untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karo, Pak Kabag, dan juga Pak TA tadi. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi, kritik dan masukan kami terima demi perbaikan Humas Bawaslu ke depannya dalam rangka menyampaikan informasi kelembagaan, informasi kepemiluan terhadap
kepada publik dan sebagai upaya kita bersama untuk membangun reputasi dan citra baik Bawaslu di mata publik. Baik Bapak Ibu sekalian, pada rapat kali ini saya mencoba saya mencoba memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu provinsi, baik provinsi, kabupaten, dan kota, di mana kita tahu bahwa peran humas ini tidaklah ringan. Tugas yang tidak ringan untuk selalu menjaga reputasi lembaga dan juga citra baik lembaga kepada publik, yang mana kalau kita bisa meraihnya, itu juga kita juga setelah itu tidak selesai, bahwa kita hanya cukup meraihnya, tapi juga menjadi tantangan berat bila kita juga upaya kita untuk mempertahankannya itu juga tidak ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi oleh Pak Tea, bahwa peran humas ini sebagai wajah perwajahan lembaga dan juga sebagai garda terdepan Bawaslu di dalam menyampaikan segala kebijakan lembaga, informasi tentang program kegiatan dan segala apapun yang menyangkut dengan kepemiluan atau pengawasan pemilu. Dari sini banyak hal yang terjadi menjadi kendala atau persoalan khususnya di divisi humas, unit-unit kerja humas, itu adalah kita kadang-kala mengalami kendala dalam hal informasi dan data, di mana kita tahu bahwa kerjasama kolektif kolegial di antara divisi itu memang menjadi hal mutlak yang harus dikedepankan dalam hal penyampaian informasi. Bila humas terputus pada ranah informasi dan data, maka humas juga tidak bisa melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya di dalam menyampaikan informasi lembaga kepada publik. Karena kita tahu lembaga Bawaslu ini adalah lembaga publik di mana masyarakat atau publik memiliki hak untuk tahu dan kita memiliki kewajiban untuk memberitahu. Jadi karena kewajiban ini kita memiliki secara kelembagaan memiliki kewajiban untuk menyampaikannya, dan juga secara moral juga memiliki tugas untuk menyampaikan informasi apapun terkait dengan kinerja, kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Bawaslu ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik, bahwa karena Bawaslu dibiayai oleh rakyat melalui negara, maka kita juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan kinerja kita kepada rakyat, kepada publik. Untuk itu, setiap divisi kita berharap untuk selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar divisi untuk agar humas selalu update terkait data dan informasi. Jadi nanti akan kita tekankan bahwa di pedoman yang baru nanti akan kita masukkan beberapa poin, bahwa nanti ada kewajiban setiap staf di divisi untuk menulis berita apapun terkait dengan kinerja masing-masing divisi, terkait dengan informasi atau apapun di divisi masing-masing. Kita akan masukkan pada poin di dalam pedoman penulisan dan pemberitaan Bawaslu yang sedang kita susun saat ini, dan semoga nanti di bulan depan sudah bisa kita distribusikan dan bisa kita sosialisasikan. Jadi tugas menginformasikan bukan hanya tugas humas, saya kira ada tugas seluruh divisi. Jadi menjadi kewajiban bersama, karena citra baik, reputasi baik buruknya sebuah lembaga bukan tugas humas saja menurut saya, tapi adalah tugas kelembagaan. Jadi secara keseluruhan berarti tugas seluruh divisi, bukan hanya divisi humas. Humas hanya mengolah data, menyampaikan pada media yang kita sebagai fasilitasi.
kita menyampaikan pada media yang sudah tersedia, kita sebagai support system dalam rangka menyukseskan seluruh program-program kegiatan Bawaslu, yaitu melalui penyampaian informasi. Jadi di sini sekali lagi tugas membangun citra baik Bawaslu bukan hanya pada pundak humas, bukan hanya pada pundak humas, tapi adalah seluruh divisi. Karena Bawaslu bukan berdiri bukan hanya divisi humas, tapi ini berdiri di atas beberapa divisi. Jadi menjadi tugas bersama untuk selalu membangun citra baik Bawaslu melalui humas. Jadi kerjasama kolektif kolegial di dalam lembaga Bawaslu adalah hal mutlak bagi kita semua yang ada di Bawaslu untuk selalu menyampaikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh publik. Jadi kita buang ego-ego sektoral di dalam tubuh Bawaslu, kita bangun bersama Bawaslu, satu tubuh, Bawaslu baik ini adalah untuk kita semua, bukan untuk satu divisi, tapi adalah seluruh divisi. Keberhasilan satu divisi bukan keberhasilan divisi itu sendiri, tapi keberhasilan kita semua secara kelembagaan. Selanjutnya, ini khususnya pada rekan-rekan humas yang ada di kabupaten, di provinsi, kabupaten, dan kota, kita berharap untuk selalu meningkatkan kemampuan jurnalistiknya, kemampuan teknologi informasi, dan komunikasi, serta wawasan kepemiluan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, perkembangan media sosial yang begitu pesat, kita dituntut untuk selalu mengupdate pengetahuan kita, pengetahuan kita tentang teknologi informasi dan juga jurnalistik, karena terus berkembang. Wawasan kepemiluan juga menjadi hal mutlak yang harus dimiliki oleh rekan-rekan staf humas sebagai praktisi humas. Karena apa ya, langkah lucu kalau kita sebagai praktisi humas tidak tahu apa yang menjadi substansi dari sebuah berita yang kita sampaikan. Istilah-istilah kepemiluan kita harus tahu, Perbawaslu juga tahu, karena tuntutan dari masyarakat juga atau tuntutan dari rekan-rekan di Bawaslu juga bahwa humas ini dianggap serba tahu. Dianggap serba tahu, harus mengerti segalanya, makanya tuntutan tugas berat juga bagi rekan-rekan humas untuk selalu mengupdate diri. Jangan stuck, jangan berpuas pada kemampuan saat ini. Selalu mengupdate kemampuan atau kapasitas kehumanasannya, kemampuan jurnalistiknya, IT-nya, dan juga wawasan kepemiluannya. Oke, next. Manfaatkan sebaik mungkin media sosial sebagai melalui kreativitas humas yang menarik agar informasi Bawaslu bisa dengan mudah diterima dan dipahami oleh publik. Jadi kita dengan ada media sosial ini juga membantu kinerja dari humas itu sendiri dengan kondisi banyaknya media sosial, terutama media-media mainstream yang memang sangat berguna, sangat strategis dalam hal untuk menyampaikan informasi kelembagaan. Kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya media sosial yang ada dengan kreativitas kita, menarik khususnya kaum milenial. Kita bisa mereka update, apa yang kita sampaikan bisa difahami, bisa dicerna oleh mereka, apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh lintas generasi. Jadi kita berharap rekan-rekan humas sebaik mungkin untuk selalu memanfaatkan media sosial yang ada saat ini sebagai media penyampai informasi Bawaslu kepada publik pada lintas generasi. Oke, next. Memperkuat kemitraan dengan insan pers, dan ini saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian sudah, istilahnya ini hukumnya adalah fardhu ain lah kalau menurut saya. Ini sebagai karena media massa ini, insan pers ini adalah mitra strategis Bawaslu di dalam
menyampaikan informasi, mensosialisasikan kebijakan Bawaslu kepada publik. Tanpa keterlibatan media massa, mungkin ya kita tidak ada apa-apanya. Karena mereka adalah humas eksternal kita adalah humas internal lembaga, mereka adalah humas eksternal Bawaslu. Jadi kita saling bersinergi, saling menjaga sinergitas dengan insan pers, dengan pendekatan-pendekatan, baik itu personal approach maupun institutional approach, pendekatan kelembagaan maupun pendekatan personal harus dilakukan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan media massa. Kita bisa melakukannya dengan forum-forum yang bisa bisa untuk menjaga kemitraan kita dengan mereka, mungkin dengan forum-forum diskusi, forum-forum media gathering ataupun media visiting itu bisa kita lakukan, pendekatan personal, mungkin selalu mengucapkan, menyapa, say hello, atau apapun kepada teman-teman media sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk menjaga hubungan dengan teman-teman media. Selalu kita menyampaikan apapun informasi dari Bawaslu berupa press release kepada teman-teman media agar informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh publik secara masif. Baik, next. Humas Bawaslu Provinsi, baik provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan aktif berkomunikasi atau berdiskusi dengan tim peliput Humas Bawaslu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Humas ini bisa nanti mungkin nanti kita bisa acarakan kegiatan seperti ini juga, media daring untuk sebagai ajang diskusi, ajang bertukar pikiran, ajang untuk belajar bersama antara tim peliput Humas di Jakarta dengan teman-teman di Sulawesi Selatan. Kita nanti bukan hanya lewat media WhatsApp grup WhatsApp, mungkin juga melalui media daring. Ada nanti kita bisa berkonsultasi, berkomunikasi, apapun tentang kehumasan, baik itu tentang wawasan kejurnalistikan, fotografi, kepemiluan, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bertukar pikiran melalui media daring. Jadi intinya jangan segan, jangan sungkan untuk selalu berdiskusi dengan kita sebagai satu tubuh, yaitu Humas Bawaslu. Oke, next. Ini ada beberapa program upaya yang sedang dan rencananya akan kita lakukan sebagai upaya kami melakukan optimalisasi peran dan fungsi Humas ke Bawaslu kepada rekan-rekan di provinsi, kabupaten maupun kota. Yang pertama, saat ini kita sedang menyusun buku pedoman peliputan dan pemberitaan mengenai prosedur peliputan dan teknis penulisan berita. Hal ini kita lakukan sebagai upaya kami untuk memberi pedoman atau acuan bagi rekan-rekan di Humas di daerah agar memiliki keseragaman, dan ini sebagai upaya kami untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan Humas di Bawaslu Provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi semoga di bulan depan sudah bisa kita sosialisasikan, kita bisa distribusikan bukunya kepada rekan-rekan, dan nanti juga akan kita buatkan pelatihan sebagai upaya kami untuk melakukan peningkatan kapasitas Humas Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Yang mungkin nanti bisa diikuti oleh Bawaslu Provinsi untuk mengadakan peningkatan kapasitas kehumasan di tingkat provinsi dengan mengundang kabupaten kota, mungkin dengan narasumber dari Humas Bawaslu RI, kita akan fasilitasi itu, kita akan dampingi, kita akan ke daerah untuk membantu rekan-rekan di daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kehumasan dalam hal kemampuan jurnalistik, fotografi, penulisan berita,
dan hal-hal yang menyangkut dengan jurnalisme. Jadi ini ada peningkatan kapasitas humas yang rencananya ini akan kita lakukan pada bulan ini. Di antaranya kita akan mengundang beberapa tokoh teman-teman orang yang expert di bidang jurnalistik. Di antaranya mantan wartawan, bukan mantan wartawan, jadi akademisi ya juga mantan jurnalis. Di antaranya kita akan yang di sesi pertama nanti di minggu pertama kita akan melakukan peningkatan kapasitas kehumasan kelas strategi komunikasi publik humas pemerintah. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan lebih teknis, akan ngomong tentang teknis penulisan berita dan juga press release bagi Humas Bawaslu. Dan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penggunaan bahasa Indonesia bagi Humas Bawaslu sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, mana kita akan mengundang tokoh yang expert di bidang bahasa Indonesia, gitu, yang expert di bidang kebahasaan. Selanjutnya kita akan melakukan pendampingan kehumasan, di mana kami nanti akan dari Jakarta akan turun ke daerah-daerah untuk melakukan pendampingan. Mungkin ini bisa dilakukan pada saat kita supervisi, mungkin bisa dimanfaatkan dari rekan-rekan Bawaslu provinsi untuk mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan jurnalistik. Jadi nanti ada tim dari Jakarta yang turun ke daerah, kami akan konfirmasi dan nanti bisa dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan kemampuan jurnalistik, baik itu penulisan berita maupun pelatihan fotografi. Untuk selanjutnya, supervisi ini bagian dari upaya kami untuk selalu untuk mengetahui bagaimana kendala atau persoalan humas di daerah, karena saya yakin di daerah pasti akan berbeda-beda dan pasti ada kendala, pasti banyak kekurangan, banyak dan juga mungkin banyak kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh Bawaslu RI. Kita akan melakukan supervisi ke daerah sebagai upaya kami untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan seperti apa. Terus ada evaluasi kehumasan triwulan, ini rencana kami akan kita lakukan, evaluasi triwulan, di mana setiap 3 bulan kita akan evaluasi. Ini sebagai upaya kami untuk memberikan apresiasi kepada humas di Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota, bagaimana mereka selalu berupaya berjuang untuk meningkatkan kualitas kehumasannya, meningkatkan kualitas pemberitaannya, bagaimana mereka selalu update pemberitaannya dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik, bagaimana peran mereka di dalam menyampaikan informasi kepada publik, itu akan kita nilai. Karena evaluasi ini adalah bagian dari kami untuk mengumpulkan data, untuk selalu mengupdate data. Untuk kriteria dan sebagainya nanti kita akan kita informasikan. Ini masih akan kita diskusikan dulu bagaimana terkait dengan evaluasi dalam rangka mencari Humas Bawaslu yang terbaik, yang memiliki upaya-upaya untuk selalu meningkatkan humasnya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kita belum tahu apakah ini masuk dalam kategori di dalam Bawaslu Award, apakah akan dijadikan award tersendiri untuk Humas Bawaslu. Nanti lihat perkembangan masih kita akan diskusikan dengan Kordif dan juga mungkin dengan pejabat struktural terkait di Jakarta. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sambil ini kita diskusi, sharing, diskusi terkait dengan kehumasan di masing-masing kabupaten kota maupun provinsi di Sulawesi Selatan. Waktu kami kembalikan ke Mbak Cantik, moderator.
Iya, Cak Ali, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sangat lengkap, padat, dan jelas semua ya. Langsung saja, seperti sambutan dari Cak Ali tadi, untuk mengajak kita berdiskusi pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan, wah udah banyak nih. Saya akan memperkenankan untuk Pak TA, Pak Tio, dan Cak Ali nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang pertama, dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Untuk peran Bawaslu untuk meyakinkan ke publik, pemerintah dan DPR untuk mempertahankan eksistensi. Oh, ini pernyataan ya. Oh, kita akan buka dulu. Biar langsung bertanya aja nih ke narasumbernya. Untuk Bapak Hamka. Dari Jeneponto. Ya, makasih. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terhormat semua pemateri pada sore hari ini. Di Sulsel sudah 5:30, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita, karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita untuk mengeksiskan sebuah kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, sekedar menyampaikan terkait tentang hasil diskusi yang biasa kita lakukan, dan ini penyampaian dari diskusi kita daring kemarin bersama Pak Kordi, Pak Apip, bahwa ada wacana muncul bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu akan di ad hoc-kan kembali. Nah, inilah perannya kita semua di semua tingkatan jajaran pengawas pemilu untuk bagaimana memberikan keyakinan terhadap publik, untuk teman-teman di DPR RI, di pemerintah, kemudian di Bawaslu RI, untuk bagaimana meyakinkan terhadap publik, terhadap pemerintah, dan terhadap DPR bahwa fungsi pengawasan secara badan itu sangat dibutuhkan sekali. Bayangkan saja kalau ada anggota dewan yang sudah terpilih, yang sudah diplenokan di hasil pleno tingkat provinsi, itu tiba-tiba dimentahkan dengan surat dari DPP. Nah, saya tidak bisa bayangkan ketika lembaga itu di ad hoc-kan kembali. Berbentuk badan saja masih sangat kurang kewenangan kita untuk masuk ke wilayah-wilayah hal tersebut. Nah, inilah perannya kita semua lewat diskusi ini, bagaimana peran kita untuk meyakinkan terhadap publik, terhadap pemerintah, dan DPR RI. Terima kasih. Silakan. Pak T atau Cali yang ingin menanggapi. Silakan Pak T. Ini langsung direspon. Langsung aja, langsung atau kita kumpulin dulu nih? Dikumpulin aja kalau saran saya, biar apa? Karena banyak kan penanyanya kan. Oke, siap. Boleh ya. Oke, siap. Yang pertama tadi dari Jeneponto kita simpan dulu. Lalu dari Pak Saiful Jihad. Pak Kordif itu, Bawaslu Provinsi. Pak Kordif. Izin Pak Kordif, membacakan pertanyaan, adakah kebijakan dan strategi kehumasan dalam peningkatan kapasitas, dukungan fasilitas, dan anggaran dalam mengawal tugas pengawasan bagi tenaga kehumasan di masa pandemi? Tentu tantangannya beda dalam situasi normal. Oke, kita simpan dulu. Ini yang banyak sekali nih. Dari Bapak Rusmin, Bawaslu Sinjai. Kita unmute dulu, coba. Biar disampaikan langsung. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin, moderator. Bapak Bawaslu RI, Pak Humas, Nurmala, mohon izin. Jadi mungkin kalau pertanyaan saya ini juga mungkin terkait juga bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh kerja-kerja Humas di provinsi, mohon izin. Sesuatu yang kemudian kami harus mengadu atau berkeluh kesah ke Bawaslu RI, tetapi memang
pada kenyataannya bahwa Humas sangat dituntut untuk kemudian lebih kreatif seperti tadi arahan dari Pak Kabak RI dan Pak Kasubag serta Pak PA bahwa kita memang dituntut mampu melebarkan sayap kita untuk kemudian menunjukkan profesional dan kreativitas kita. Sangat paham itu dan memang itu yang kami sangat butuhkan. Baru-baru ini juga Bawaslu Sulsel sudah memberikan bimbingan terkait kehumasan juga dan alhamdulillah ada terdasar kemudian bagaimana kita pengembangan dan membuat. Tapi pada dasarnya ketika kita bicara persoalan bagaimana menyasar tentang informasi kita bagi generasi milenial, maka kita akan diperhadapkan dengan tantangan untuk mampu memanfaatkan teknologi yang ada di basis dari perkembangan zaman ini. Nah, kalau saya mau berkeluh kesah seperti 3 poin tadi yang saya tulis di room chat ini, itulah kendala yang kita hadapi. Di tengah tuntutan untuk kemudian kita memunculkan kreativitas, kita harus diperhadapkan dengan kemampuan kita untuk berdamai, beradaptasi, dan berdampingan dengan alat yang begitu sederhana. Yang menurut saya bahwa peralatan yang kita miliki di Bawaslu ini, khususnya kabupaten kota, yang mau tidak mau kalau saya melihat ini sebenarnya peralatan bagi Humas di 5 tahun yang lalu. Di mana kemudian visi, contoh kecilnya visi ya. Visi yang kemudian menjadi sarana vital bagi kami dalam membuat berita di website dan sebagainya. Itu kemudian kami harus berlomba dengan waktu untuk kemudian menghindari waktu-waktu hang. Itu kami mengetik berita dan sebagainya, tiba-tiba di sini harus hang di tengah jalan. Karena tidak boleh lebih dari 1 jam kita pakai. Ini saja saya was-was menggunakan PC di kantor untuk Zoom meeting karena biasanya kalau sudah lewat beberapa menit seperti ini ya kadang 2-3 dia hilang entah kemana. Kemudian hampir semua seperti itu, tapi kami tidak menyalahkan, mungkin inilah realitas kemudian kemampuan lembaga untuk kemudian menghadirkan sarana dan fasilitas yang harus mengimbangi kerja-kerja kami sehingga ya, seperti itu. Yang kedua, bahwa website itu untuk kemudian menarik daya tarik orang untuk membuka dan mengunjungi halaman website kita tentu didukung dengan kemampuan kita mengemas sedemikian rupa website sehingga menarik. Nah, kalau hanya tampilannya lebih sederhana dari media, tentu orang lebih cenderung ke media lain. Apalagi sekarang didukung dengan misalnya media-media online pemberitaan yang boleh dikata sebenarnya kemampuan staf Humasnya jauh lebih bagus dari teman-teman yang ada di Bawaslu misalnya, tetapi mereka didukung dengan fasilitas yang ada, kemudian mereka mampu menampilkan sesuatu yang kemudian menarik. Kadang begini, orang lebih cepat cenderung membuka sesuatu ketika visualnya itu lebih menarik. Sekalipun sebenarnya begitu kita buka ternyata hanya halaman website-nya yang bagus tapi isi beritanya biasa-biasa saja. Sehingga memang kami di Bawaslu Sinjai bahwa setiap saat memang kami juga diberikan tantangan dan tugas oleh Ketua Bawaslu yang setiap 2 hari terakhir dalam sepekan itu mengirimkan kami kutipan-kutipan surat kabar untuk kami belajar melakukan atau membuat berita kutipan selain membuat berita sendiri, tetapi tadi bahwa ternyata desain mereka jauh lebih bagus dari apa yang bisa kita buat. Tapi saya katakan bahwa staf Humas yang ada di Bawaslu, khususnya di keseluruhan Sulawesi Selatan, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Rata-rata mereka disiplin ilmunya dari memang ilmu komunikasi dan desain. Saya tidak ragukan lagi cara mereka membuat desain apa dan sebagainya. Tetapi itu semua sangat berhubungan erat dengan dukungan alat elektronik yang kemudian kalau misalnya saya katakan tadi kondisi yang ada sekarang visi saja yang menjadi tumpuan utama kita dalam mengemas membuat berita dan konten-konten yang menarik itu kita harus berburu waktu untuk kemudian menghindari jam-jam harus berhenti seketika. Yang kedua memang bahwa seperti contoh misalnya di website setelah revisi anggaran saya selaku Koordinator Humas buka kemarin RK minta ke sekretariatan untuk melihat-lihat itu bukan untuk mencampuri sebenarnya. Ternyata memang dukungan anggaran untuk pengelola website saya sangat kecil. Yang ada justru hanya belanja modal sementara di konten website itu ada pengelolaan yang harus kami jaga. Mulai dari toolsnya, security-nya yang harus kemudian kami bertanggung jawab ke owner website itu untuk ada kewajiban yang harus kami selesaikan untuk kemudian website kami bertahan untuk terus online. Nah, kalau misalnya kewajiban-kewajiban itu
tidak kemudian diselesaikan, maka yakin saya website kami akan ditutup. Kemudian yang kedua, kami juga tidak mungkin berbenturan langsung dengan kesekretariatan ketika kemudian kesekretariatan kami meminta dukungan fasilitas, lalu ya kalau misalnya dijawab bahwa memang segini kemampuan anggarannya, kami harus berbuat bagaimana, karena ini terkait persoalan kolektif kolegial dan tunduk kepada apa yang kemudian bisa dicapai lembaga ini. Kami sangat ingin bersemangat seperti disampaikan oleh senior saya dari Jeneponto bahwa untuk kemudian memperlihatkan performa kita keluar untuk kemudian orang meyakini bahwa keberadaan kita memang sangat dibutuhkan, itu harus juga bukan sebuah rekayasa, tapi harus didesain sedemikian rupa sehingga secara audiovisual orang bisa melihat itu bahwa memang sangat penting keberadaan Bawaslu. Paling tidak berita yang kita buat itu mampu bersaing dengan media-media yang lain yang memang mereka punya hubungan yang sangat kuat, itu kemudian mereka selalu menjadi headline di setiap media-media online itu. Nah, kalau kita memang hadir dari sebuah bentuk media online yang 5 tahun yang lalu harus bersaing dengan media online sekarang yang penuh dengan kekuatan elektronik yang luar biasa, performanya luar biasa, yakin sebagus apapun kita mengemas berita, maka kita akan ketinggalan. Konten kita tidak akan dilirik. Orang saja di YouTube misalnya, di YouTube saja membuat konten-konten video itu yang memang setiap hari mereka bersaing untuk kemudian mengejar itu. Sebenarnya kita tidak ke arah situ, kita hanya berharap bahwa kita punya visitor di website kita yang minimal dalam per hari itu ada lonjakan yang luar biasa, sehingga ada keyakinan buat kita bahwa memang Bawaslu ini sangat dinanti oleh masyarakat dan setiap saat selalu dilirik, sehingga ada informasi-informasi bersifat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kepemiluan maupun hal-hal lain, itu jadi menarik. Tapi kalau dukungan yang seperti itu, peralatan yang kadang-kadang kemudian harus di tengah jalan, berita yang kutipan hanya seharusnya diselesaikan 5 menit, itu terkadang menunggu sampai 2 hari untuk kemudian kita bisa membuat berita yang hanya 2 paragraf saja. Orang akan melihat tuh, ini kan dari kemarin sudah ada. Ini karena persoalan peralatan yang tidak mendukung kami secara maksimal sehingga harus terlambat, sehingga berita itu sudah up-to-date lagi baru kemudian mengisi halaman website kami. Ya, tidak akan ada yang melirik. Saya kira seperti itu. Mohon maaf Bu Kabak Bawaslu Provinsi, tidak ada, ini hanya curhatan kami di tim staff dengan realita yang ada, tidak ada hal yang menyinggung apa. Kami memaknai seperti inilah realitas dukungan sekretariatan terhadap kemampuan untuk membackup kehumasan. Secara teori, ilmu kami memang sangat butuh seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubag. Kami sangat butuh itu karena ke depannya. Tetapi tadi, bahwa untuk menjamin performa, jalannya semua kegiatan yang kita inginkan, bagaimana menjadikan Humas Bawaslu ini selevel dengan media-media yang ada di luar, yang menjadi jaringan kita, maka itu juga harus di-backup dengan sarana dan fasilitas yang ada. Mohon maaf, kami punya visi 3 di sini, yang dipinjamkan dari beberapa divisi yang ada, hampir sama semua penyakitnya. Mohon maaf saja, untuk membuat berita saja kami harus mencari waktu-waktu tertentu, mendiamkan. Suaranya, Pak. Izin sebentar. Ya. Ya, sudah Pak. Ya, sudah cukup. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Rusmin dari Bawaslu Sinjai. Curhatannya begitu dalam dan begitu panjang, luar biasa. Kiranya nanti Pak TS sama Cali boleh menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rusmin. Dan yang terakhir dari Pak Satria, Bawaslu Maros, boleh kita dengarkan juga pertanyaannya? Apa saya bacakan aja? Pak Satria mau nanya langsung? Oh, saya bacakan aja ya. Oke. Dari Bawaslu Maros. Oh, udah. Terkait feedback tadi, menurut Bapak narasumber, berdasarkan pengalaman mengelola kehumasan Bawaslu sejauh ini, informasi pengawasan pemilu seperti apa yang dibutuhkan publik sekarang ini, juga pemberitaan kehumasan Bawaslu yang selalu ramai
diakses publik. Jadi apa Pak, untuk Pak Taya sama Cali, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya untuk yang saat ini dibutuhkan publik terkait informasi pengawasan yang bisa di-share sama teman-teman Humas Bawaslu Sulsel? Oke, kita boleh jawab satu-satu Pak TA dan Cali. Kita keroyok saja langsung. Izin Pak Tio atau Cali. Nah, ya dulu atau Pak Kasubag dulu? Silakan Pak Tea, silakan. Silakan Pak Tea. Ya, terima kasih. Mungkin yang saya catat ada empat penanya ya. Pertanyaannya ada beberapa. Saya mungkin tidak jawab satu persatu, tapi secara umum saja. Prinsipnya begini. Memang Bawaslu atau kelembagaan kehumasan ini itu semakin berkembang seiring dengan berkembangnya organisasi Bawaslu. Tadi ada pertanyaan juga kan soal apakah Bawaslu kabupaten kota yang sekarang sudah permanen akan jadi ad hoc lagi. Ya, saya kira itu bukan tidak mungkin. Walaupun saya sebenarnya tidak pernah mendengar soal itu secara resmi ya. Artinya secara resmi itu karena permanen atau tidaknya Bawaslu itu kan sebenarnya dia adanya di undang-undang. Dan dalam pembahasan undang-undang ini sejauh yang saya tahu sampai hari ini belum pernah muncul. Kalau diskusi sih banyak saya kira. Tapi saya kira begini. Saya kok merasa lebih bagus kita membuktikan saja. Atau kita balik. Dan sejak teman-teman Kabupaten Kota 2018 ya menjadi Bawaslu, sampai dengan hari ini apa yang sudah dilakukan? Apakah apa yang kemudian diharapkan oleh pembentuk undang-undang ketika Bawaslu dipermanenkan dan di tengah pertanyaan-pertanyaan misalnya lalu kalau sudah permanen setelah pemilu ngapain? Nah, itu saya kira bisa terjawab nggak? Karena jujur aja hari ini masih banyak yang nanya ke saya. Kalau gitu Bawaslu Kabupaten Kota ngapain? Pasca pemilu atau tidak ada pilkada ngapain? Ya kalau kemudian itu tidak bisa atau kemudian kita lalui begitu saja ya memang berarti sudah benar. Memang kita sebenarnya akan berada pada situasi kebingungan ketika tidak ada pemilu atau pemilihan. Tapi poinnya bukan di situ. Saya sebenarnya mau bilang bahwa ya ini kan persoalan bagaimana kita membuktikan eksistensi Bawaslu, termasuk juga dalam hal ini kehumasan. Kalau soal diskusi soal permanen atau tidak permanen, jujur aja Pak, itu sejak saya mulai ikut pembahasan dari mulai Undang-Undang 15 ini, itu sudah dari dulu. Dan Bawaslu ini kan juga sebelumnya juga berada pada situasi yang tidak permanen. Tapi kan itu sekali lagi banyak faktor lah yang menentukan. Dan kalau saya sih berharap kita fokus saja pada apa yang menjadi tantangan kita ke depan. Artinya tantangan kita ini kan pilkada. Nah kalau kemudian pilkada itu bisa kita lewati, atau prode ini bisa kita lewati, ya mudah-mudahan si pembentuk undang-undang juga bisa melihat bahwa memang sudah layak atau memang sudah benar Bawaslu Kabupaten Kota ini permanen. Lalu yang kedua, ini dari Pak Kordif ya. Kapasitas sebagai tenaga humas di masa pandemi, betul Pak, saya kira ini penting sekali. Banyak hal sebenarnya. Pertama tentu misalnya dari sisi tata cara. Karena kan yang katanya new normal ini kegiatannya akan berubah, harus ada protokol kesehatan, tentu teman-teman tenaga kehumasan juga harus dipahamkan soal
cara peliputan di masa pandemi. Itu dari sisi tata cara. Tapi masih kita tunggu karena ini kan akan ada Perbawaslu tentang pengawasan di masa pandemi ya. Nanti Humas itu akan menyesuaikan bagaimana mekanisme pengawasan di masa pandemi dan kemudian seperti apa yang bisa Humas lakukan ketika melakukan peliputan dan peliputannya itu apa saja. Itu hal pertama soal tata cara. Hal kedua, kita tadi menyinggung sekaligus pertanyaan dari Sinjai soal bagaimana sebenarnya kita bersaing dengan media besar. Saya nggak mau bilang kita bersaing dengan media besar. Kalau bersaing dengan media besar nggak usah kita pikirin. Karena kita tidak pernah atau jangan sampai berniat menjadi media. Kita adalah Bawaslu, tugas kita menyampaikan informasi dan berita kepada publik terkait kewenangan Bawaslu. Jadilah narasumber terkait pengawasan pemilu pada porsi kita, dan dengan kita menjadi narasumber yang benar, memberitakan informasi yang benar, dan bisa mencegah hoax, bisa mencegah berita bohong yang kemudian bisa menimpa publik, itu sudah jauh lebih bermanfaat kontribusi kita ketimbang kita bersaing dengan media yang sampai kapanpun kita nggak akan bisa, Pak. Karena kita memang bukan media. Kita ini adalah humas lembaga yang targetnya adalah menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat bisa melalui media kita atau menitipkannya lewat media yang ada. Nah, tentu kita tantangan terbesarnya adalah harus menyampaikan informasi bersaing dengan berita-berita terkait pandemi, Pak. Itu aja sudah problem gitu. Coba bayangkan, hari gini ngomongin pilkada di saat orang lagi ngomongin soal new normal, orang lagi ngomongin soal kapan pembukaan mal, orang lagi ngomongin soal kapan saya bisa kerja lagi, kapan saya bisa balik Jakarta, ngurus SIKM seperti apa. Itu bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan tadi, makanya Pak Kasubag sudah bilang, kita butuh orang-orang yang mampu menulis berita dan mampu menggunakan berita, sehingga ketika ingin menyampaikan informasi, dia tahu menggunakan media yang tepat dan kapan memanfaatkan momen yang tepat, sehingga berita kita itu juga bisa bersaing. Bukan bersaing dalam arti negatif, ya, bersaing dalam arti positif, sehingga mendapat porsi di media. Karena media pasti akan menempatkan informasi yang memiliki nilai jual. Nah, persoalannya berita kita punya nilai jual nggak? Itu yang harus kita kembalikan kepada kita. Jadi saya kira itu juga tantangan yang tidak ringan, dan ini akan real kita hadapi 6 bulan ke depan sampai Desember karena tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Jadi bahkan hari ini saja sudah ada atau beberapa orang sudah bilang, apakah ada yang mau datang ke TPS pada saat Desember? Itu kan sebenarnya yang harus jadi tantangan kita. Tentu dengan kita menyampaikan persiapan yang kita lakukan, apa yang Bawaslu lakukan, bagaimana cara kita mengawasi, dan termasuk menjawab keraguan-raguan publik tadi soal persiapan pilkada, ya mudah-mudahan itu sedikit membantulah agar kekhawatiran orang soal apakah ada yang mau datang ke TPS, tidaknya ya di masa pandemi di Desember itu bisa teratasi gitu. Setidaknya kita memang punya tugas berat ini mengatasi pesimisme orang. Lalu soal sarana dan prasarana, Pak, jangan takut, Pak, kita masih selevel, Pak. Jangankan soal sarana prasarana yang ketinggalan 5 tahun, Pak. Instansi manapun di Republik ini, Pak, tidak ada yang didesain untuk siap menghadapi corona, Pak, menghadapi pandemi. Makanya kemudian kita seperti tertatih-tatih ketika harus berhadapan dengan pandemi. Bagaimana cara media bekerja pada saat pandemi, itu semuanya kita benar-benar belajar dari pengalaman apa yang kita alami sekarang.
Makanya kalau saya sering lewat ya, saya nggak tahu apakah ini slogan resmi dari Deknas, tapi saya sering lihat di SD itu, setidaknya yang menuju rumah saya itu ada spanduk belajar dari COVID-19. Ya memang betul, kita ini benar-benar belajar dari COVID tentang semua hal, bagaimana cara kita bergaul dengan orang, bahkan bagaimana cara kita bersalaman dengan orang pun akhirnya kita belajar dari COVID. Begitu juga dengan teman-teman humas, saya kira, teman-teman humas penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mensiasati, menggunakan resource yang kita miliki saat ini, ya. Nah, karena kita bicaranya kan saat ini. Karena kalau kita punya persiapan, Pak, punya planning akan ada pandemi, kita sudah menganggarkan ini di tahun lalu, di tahun 2019, bahwa kita akan ada pandemi, jadi kegiatannya, alatnya sudah desain. Kan enggak begitu. Kita harus menghadapi pandemi dengan segala ketidaksiapan, dan tentu kita harus melakukan ini karena kita sudah bersumpah sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pengawasan pemilihan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan nanti di periode dari mulai 15 Juni sampai setidaknya Januari 2021. Nah, jadi tentu saya berharap kita tidak berada pada situasi yang pesimis karena gini. Undang-Undang 7 menetapkan Bawaslu Kabupaten Kota menjadi permanen, lalu muncul SOTK baru berbawaslu 7, peran humas kelihatan signifikan. Kami di Bawaslu RI sih senang sekali. Artinya yang selama ini Bawaslu RI hanya kerja sendiri, besok akan punya teman banyak di kabupaten kota dan di provinsi. Kami nggak pernah berpikir bahwa apakah anggarannya disediakan, peralatannya disediakan, kami nggak pernah berpikir ke situ. Kalau kami berpikir ke situ, kami nggak akan kerja hari ini, Pak. Kami tunggu aja nanti 2021, hari ini kami anggarkan dulu. Kan bukan itu, sudah lewat nanti pilkada. Jadi kalau saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita jalan, mulai melangkah. Memang semuanya akan ketinggalan. Karena memang siklus anggaran kita begitu. Siklus anggaran kita itu tidak automatically dia teranggarkan ketika sebuah kebijakan itu ditelurkan. Jarang ada kebijakan yang kemudian dilaksanakan, anggarannya sudah disediakan. Biasanya anggaran itu akan telat. Nah, kita pun akan mengalami fase ini. Jadi, kesiapan anggaran humas di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi nanti baru ada di 2021. Karena pembahasan anggaran kita lakukan 2020. Makanya jangan lupa, Pak, ketika pembahasan anggaran, teman-teman juga harus aktif. Bapak Ibu harus aktif mengawal anggaran. Agar anggaran 2021 tidak mengalami nasib seperti 2020. Nah, itu yang saya kira bisa saya sampaikan terkait ini. Prinsipnya atau poinnya adalah agar kita bisa bergerak bersama, melangkah bersama. Tentu kalau kita bicara Bawaslu, kita tidak hanya bicara Bawaslu Sinjai, Pak. Kita tidak hanya bicara Bawaslu Maros, kita tidak hanya bicara Bawaslu Sulsel, kita adalah Bawaslu secara keseluruhan. Teman-teman hadir di sini sebenarnya juga selain yang sudah kami asesmen kemarin melalui Telkom, itu sebenarnya dalam rangka ingin tahu apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana apa yang kita bisa lakukan. Kami, tadi Pak Kasubag juga sudah menyampaikan bahwa sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana sehingga apa yang kemudian bisa ini kita bisa saling kerjasamakan, itu bisa saling membantu setidaknya itu dalam menghadapi tantangan terdekat dulu. Kalau soal 2021 nanti kita bicara ke depan lah, karena itu kan nanti akan ada forum-forum rakor dan sebagainya yang nanti mudah-mudahan sih sudah tidak pandemi lagi, Pak. Begitu dari saya. Oh ya, sedikit soal informasi apa yang dibutuhkan publik. Saya kira ya ini tergantung dari target dari
siapa penikmat dari informasi tersebut. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan survei kecil-kecilan. Tadi sepintas, saya pagi habis diskusi dengan teman-teman Bengkulu, mereka punya laporan apa sih yang diminta orang dari Bawaslu Bengkulu, banyak sekali, dari mulai laporan penerimaan CPNS, hasil seleksi CPNS, seleksi Panwascam, dan sebagainya. Dan informasi-informasi yang lain. Saya kira itu yang juga banyak diminta. Jadi publik tentu tidak akan ragu minta informasi ke Bawaslu kalau kemudian Bawaslu juga bisa meresponnya secara baik. Tapi publik pasti tidak akan atau enggan minta ke Bawaslu kalau kita juga mungkin tidak melayannya dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak TA. Izin Pak Kasubag, karena memang di Sulsel sudah mulai gelap, jadi sekalian nanti apa yang disampaikan oleh Kasubag menjawab, menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak TA bisa menjadi sekaligus closing statement dari Bawaslu RI. Terima kasih Pak. Waktu dan tempat saya persilakan, Cali. Baik, terima kasih. Waktunya sudah ini ya, masuk waktu maghrib. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan mungkin secara umum, kali ini saya melengkapi apa yang disampaikan Pak TA tadi, bahwa kondisi humas di daerah memang secara umum mungkin tidak hanya terjadi di Sulsel, mungkin ada terjadi kendala-kendala seperti itu tidak hanya terjadi di Sinjai maupun di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, tapi juga hampir rata-rata setelah kami berdiskusi dengan kemarin dengan Banten, dengan NTT, dengan NTB juga tidak berbeda jauh. Intinya keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan fasilitas dalam menunjang kinerja kehumasan itu menjadi kendala secara umum di Bawaslu di daerah-daerah. Jadi, tapi yang saya salut dari mereka, kita apresiasi, mereka mereka tetap semangat dengan kondisi yang ada, memaksimalkan fasilitas yang dimiliki tanpa harus stuck karena keterbatasan keadaan itu. Tapi mereka tetap menginformasikan apa yang mereka lakukan dengan kondisi yang ada, karena saya yakin semua ini pasti akan berlalu nantinya, karena saat ini kita pada kondisi transisi untuk menuju Bawaslu dengan SOTK yang baru, dan saya yakin nanti anggaran juga pasti akan berbeda dengan tahun ini dan tahun sebelumnya, pasti di tahun 2021 pasti akan berbeda, karena hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan Bawaslu, karena sudah menjadi Bawaslu dengan struktur yang baru dan pastinya anggaran pun akan lebih baik. Kita berharap itu dan saya yakin akan lebih baik anggaran itu, baik untuk di pusat maupun di daerah. Hal itu pelan-pelan Pak, nanti kita pelan-pelan, semoga dengan SOTK yang baru ini anggaran juga akan ditambah, terutama anggaran yang mendukung kinerja humas, baik untuk menyempurnakan atau memperbaiki infrastruktur yang ada agar lebih memadai, lebih layak, dan juga mungkin nanti untuk penambahan SDM, mungkin semoga di perekrutan CPNS yang baru ini di daerah-daerah juga akan mendapatkan tambahan staf, tambahan tenaga SDM untuk humas juga. Untuk yang jelas jangan kita menyerah dengan keadaan, Pak, dengan kondisi yang ada. Karena hal itu juga pernah kita alami di humas dulu di awal-awal seperti itu, Pak. Jadi kita memang saat ini pada masa transisi, masa merintis lah kita. Jadi semoga akan menjadi humas yang lebih baik ke depannya. Untuk tentang pedoman, ini kita upayakan segera selesai. Memang akan kita atur bagaimana prosedur atau standar peliputan, berapa jumlah itu adalah standar ideal yang akan kita berlakukan, tapi itu tidak mengikat. Istilahnya kita juga tahu kondisi di daerah juga berbeda dari segi keterbatasan
SDM-nya dan peralatannya itu pasti akan kita masukkan poin bahwa itu nanti tetap menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan personil humas di daerah. Jadi itu sifatnya tidak mewajibkan, tapi kalau itu ideal dari kami, Pak. Semoga itu berlaku nanti bila mana Bawaslu ini sudah bagus secara memadai secara infrastruktur dan juga jumlah SDM-nya. Jadi itu nanti kita akan buatkan nanti sebagai acuan ke depan bagi Bawaslu bila Bawaslu ini Humas Bawaslu ini sudah bagus ke depannya. Untuk memang nanti akan kita tekankan juga di poin ini pertanyaan Bu Mala, semoga agar tugas membangun citra baik ini tidak di pundak humas semata lagi. Ya, saya ini sangat akan kita tekankan di dalam pedoman itu agar tugas membangun citra humas ini bukan hanya tugas humas semata, tapi juga tugas divisi lain. Nanti akan kita masukkan di dalam poin-poin di pedoman tersebut bahwa setiap divisi staf humas di divisi akan mempunyai kewajiban untuk menulis berita juga sebagai bagian dari membangun lembaga ini secara kelembagaan, bukan hanya secara sektoral. Jadi ini juga dalam rangka membangun citra lembaga, itu tugas bersama. Hanya memang titik poinnya di humas sebagai fasilitasi pemberitaan atau fasilitasi penyampaian informasi kepada publik. Tapi tetap kerja-kerja itu harus dilakukan karena kita kolektif kolegial, makanya nanti tetap tugas-tugas itu akan kita sampaikan, akan kita bebankan juga ke divisi-divisi yang lain sebagai upaya kami untuk membangun citra lembaga ini secara bersama. Saat ini yang paling dibutuhkan di media sosial seperti apa yang disampaikan Pak TA tadi, selain informasi rekrutmen, informasi rekrutmen CPNS atau tenaga honorer dan sebagainya, juga yang perlu disampaikan adalah yang paling sering yang saya lihat ya dari website kita dari segi pemberitaannya terkait dengan pemanfaatan bansos di masa pandemi COVID Corona ini, bagaimana upaya Bawaslu terkait dengan pelanggaran penggunaan bansos oleh incumbent seperti itu. Ini yang menjadi sorotan bagi publik. Karena memang ini yang paling masif terjadi di kabupaten kota, terutama pada incumbent yang akan mencalonkan lagi sebagai kepala daerah. Jadi bagaimana pengawasannya itu juga sering menjadi pemberitaan kami karena hal itu yang paling ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan pengawasan. Dengan banyaknya pertanyaan itu berarti kan masyarakat secara tidak langsung juga memperhatikan kita, juga peduli dengan pengawasan pemilu, peduli dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat bahwa itu tidak benar dengan kondisi saat ini para incumbent itu melakukan pelanggaran, bahwa itu bagian dari sesuatu yang tidak benar. Masyarakat sudah mulai menyadari itu. Untuk itu kita juga fokuskan pemberitaan itu pada isu-isu tadi penggunaan bansos pada masa pandemik oleh incumbent. Itu yang banyak kita sorot. Juga tentang tentang pasal 71 itu ya. Itu yang sering ditanyakan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Yang jelas kita berharap kepada humas di kabupaten kota, di provinsi dan kabupaten kota Sulawesi Selatan selalu kreatif, selalu semangat, tidak menyerah pada kondisi yang ada. Saya yakin humas ini akan menjadi penyampai informasi yang baik bagi lembaga, menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik, yang mana kita sudah 2 kali ini menjadi lembaga negara, lembaga LNS, lembaga non struktural yang populer di berita online, di media biasa yang dimana diberikan oleh PR Indonesia. Sudah 2 kali ini, 2018 dan juga 2019. Itu tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik itu rekan-rekan humas di provinsi maupun kota di Sulawesi Selatan dan provinsi daerah-daerah yang lain seluruh Indonesia.
di mana kita dipercaya oleh publik untuk menjadi lembaga yang memang selalu diakses, populer di media online khususnya. Berarti secara tidak langsung kita juga memiliki tanggung jawab bersama untuk selalu mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada kita ini. Baik, itu aja mungkin Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tidak hanya forum ini tidak hanya pada kali ini aja, mungkin di lain waktu kita akan pasti, insya Allah kita akan lanjut lagi dengan forum-forum mungkin lewat media daring maupun tatap muka nanti secara langsung. Baik, itu aja. Ya, terima kasih untuk Cali atas jawaban dari Cali dan Pak Tea tadi, menjadi penutup dari perjumpaan kita di waktu yang menjelang malam di Sulawesi Selatan. Sudah 2 jam berlalu, saya mengapresiasi seluruh rekan-rekan humas di Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kota yang telah bergabung. Saya lihat tadi ada 50 lebih ya sudah bergabung bersama kita. Dan saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Kordif, Humas, Pak Saiful, Bu Kabak, Bu Nurmala, dan Bapak Ibu pimpinan serta rekan humas di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Saya harap rapat optimalisasi peran dan fungsi kehumasan Bawaslu ini bisa memberikan kita banyak masukan dan acuan agar humas Bawaslu se-Indonesia biar bisa lebih baik, inovatif, kreatif, dan semakin dicintai oleh publik. Sampai bertemu di lain waktu. Salam sehat dari saya, Rindoria. Saya pamit. Selamat malam di Sulawesi Selatan. Pamit, Pak Kordif, Pak Jihad, Pak Jimat, Bu Mala. Terima kasih, Mbak. Bu Mala, rekan-rekan semua. Terima kasih. Pak Kordif, Pak Banyak, Kota. Terima kasih. Sampai ketemu. Belum. Toraja, Bu Gabriel. Siap. Toraja Utara. Semangat teman-teman staf Humas Bawaslu Kabupaten Kota, mantap.